Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ardi Wiranata SPDMD, mahasiswa PPG guru tertentu periode 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Mahasaraswati dengan NIM 25089060702. Program studi pendidikan bahasa Inggris. Di sini saya mengambil topik descriptive text di SMAN 1 Taliwang. Pada hari ini Kamis tanggal 25 Juli 2025. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my class. Good morning, sir. How are you? We are fine. Thank you. I'm doing fine, thank you. Rusty, you look so great this morning. How do you feel? I'm feeling happy, sir. Okay, thank you. Rizka, how do you feel? I'm feeling better, sir. Okay, how about the leader of the class? I'm feeling a little blue, sir, because my girlfriend break my heart. Oh, so sad. Okay. Class. Before we start to study, I would like to invite the leader of the class, guys. Would you like to meet your friend who played the card? My friends, before we study, let's pray to the Lord. Pray begin. Yes. Well, class, before we start, I would like to check you first. Okay, we would like to check yourself. Di sekelilingnya ada sampah nggak di sekelilingnya? Nggak ada ya? Okay. Sudah rapi semua ya? Oke. Baik, Pak, check your attendance list first ya. Oke. Alkansa Asira Justia. Si. Oke. Alfa. Oke. Rival. Molis. Present. Naila. Prizan ya. Nasila. Prizan. Neta. Si. Nurwanida. Prizan. Oke. Ramdhani Aidil. Prizan. Rasti Juanda. Now I would like to invite you to sing national song. Jadi sebagai warga negara yang baik ya, kita harus mengetahui lagu-lagu nasional. Pemuda Indonesia. Kewajiban
Selanjutnya, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri fisik dan non fisik dari atlet berprestasi. Pernah dengar nggak kata atlet berprestasi? Ya, jadi kita harus tahu mana sih ciri fisik dan non fisiknya. Kemudian yang ketiga, bahwa setelah kita sudah bisa mengetahui teks deskripsi, kita harus mampu menulis teks deskripsi sederhana. Ya, nah ini tujuan yang akan kita pelajari kali ini untuk mempelajari teks deskripsi. Oke. Nah, selanjutnya, karena hari ini kita akan mempelajari tentang teks deskripsi, kalian pernah dengar atlet berprestasi apa yang kira-kira menginspirasi kalian? Dari bola, siapa yang kalian kenal? Ronaldo, Messi. Kalau dari Indonesia siapa yang kalian kenal? Pada saat kita belajar deskripsi, ya, nah hal yang perlu kalian tahu adalah apa siapa atlet-atlet yang bisa menginspirasi kita sehingga kita bisa mendeskripsikan kembali dari atlet. What are we going to learn in this descriptive text? The first one, we are going to learn the definition and the social function. Second one, it's about the generic structure. The third one, it's about the language features. And the last one, we are going to see some examples. One, the use of adjectives to clarify the noun. Oke, ada yang perlu paham tentang descriptive text? Thais, gimana Thais? Sorry, please explain again about language features. Language feature. Nah, language feature itu adalah bahasa yang kita gunakan untuk membuat sebuah teks. Contoh, kayak tadi pertanyaannya tentang naratif nih. Kalau naratif, itu ceritanya kan tentang masa lalu nih. Masa lalu tapi sesuatu yang tidak nyata. Nah, ciri language feature yang kita gunakan itu adalah kata kerja kedua atau disebut dengan past tense. Nah, sedangkan di present tense language feature yang kita gunakan itu adalah berbentuk present. Nah, berbentuk present tense. Nah, sekarang supaya mengetes pemahaman kalian, kita nanti akan ada quiz dan game, sama kita akan ada ice breaking. Namun sebelumnya, Mbak Nita, silakan kita bentuk kelompok dulu ya. Oke. Ada LKPD, silakan duduk bersama teman kelompok masing-masing. Lima kelompok ya. Kalian mau tahu tentang misalnya how much money you have. Kan kalian kuliah kalian ingin tahu dia itu saat ini kekayaannya sudah berapa banyak? Oke, 2 menit lagi ya kita ya. HP-nya dibuka dan silakan masuk ke aplikasi kamu. Dibuka Google-nya, buka. Nih, namanya di Kahoot. Setelah kamu masuk di aplikasi Kahoot, pilih yang
invite you. You have to introduce yourself first, yeah? Who are you and what are you going to do right now? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 1 akan mempresentasikan hasil diskusi pada lembar KPD kami. Berikan kami kesempatan untuk memperkenalkan diri. My name is Imam. Okay, my name is Muhammad Putra. Dan hasil dan presentasi akan diwakili Apa bahasa Inggris hasil? And the result of our discussion. Coba. And the result of our discussion. And the result of our discussion. Okay. Will Will be explained. in advance. Okay. Allow me to explain the results of our group's discussion. One is what we know about Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo is a legend in the football sport industry. He was born on the 5th of February 1985. Nicknamed CR7, is widely considered as one of the greatest players in history. He has won numerous individual accolades throughout history. He holds the records for most goals, including 104. Right? What we want to know about Cristiano Ronaldo. Number one is why did Ronaldo choose the number 7 as his jersey number? Number two, how did he rose to fame in the football industry? That's it. Thank you. Okay, thank you. How about the question number 2? Question number Yeah. Would you like to send to your friend? Siapa yang mau jawab? Semuanya yang mana? Siapa lagi? Erin. Oke, oke. Coba saja. Ayo. Apa pertanyaan nomor 2? Pertanyaan tadi apa? Ayo. Nah. Why did? Yang sini bagaimana Ronaldo bisa menjadi terkenal dari belakang? Kata dari kelompok 1, apa yang pengen ditahu dari Ronaldo itu dari dulu hingga sekarang? Oke, apa lagi? Coba, apa lagi ada di situ? Ada. Bisa saya membaca saja. Why did Ronaldo choose the number 7 as his jersey number? Mengapa Ronaldo memilih nomor angka 7 sebagai nomor punggungnya? Oke. To make it more attractive, the group wants to answer our questions. Ada yang mau bertanya enggak? Katanya ke kelompok 1. Anyone want to ask? Ada pertanyaan enggak buat kelompok 1? Gimana? Sudah jelas? Jelas ya? Oke, kasih tepuk tangan dong kelompok 1. Okay, if no one wants to ask us, let us ask. Oh, oke, bagus. Oke. Okay, the question still are the same. The first one being, why did Ronaldo choose the number 7 as his jersey number? Who wants to answer my question? Ya, saya mau jawab enggak? Kenapa Ronaldo itu memilih nomor 7? Siapa yang tahu? Gimana? Oh, tidak? Kenapa? Kenapa? Pino. Kenapa Ronaldo pilih nomor 7?
one of the best football players in the world? Is Cristiano Ronaldo? Okay. Next. Next. Apa lagi? Selanjutnya siapa yang belum? Oke. Oh, okay. You are curious about the camera. Oh, okay. Ada yang tahu nama orang tua Cristiano Ronaldo nggak? Siapa? Apa namanya? Sudah habis belum? Let me answer your questions about Ronaldo's parents' name. Okay. His father's name is Jose Luis Aguero and his mother's name. Ya, ice breaking kali ini temanya adalah kita sebut ya benar di mulut, salah di tangan. Oke, benar di mulut, salah di tangan. Contoh cluenya adalah benar di mulut, salah di tangan. Siap? Kita akan lihat kekompakan dari kelompok lain. Bukan kali 1 sama dengan 5 kurang 2 sama dengan 3. Yang kamu dapatkan hari ini tentang pelajaran descriptive text. Coba. Boleh. Whatever you want. Oke, gimana? Oke, jadi teman-temannya ini pembelajarannya jadi kalau bisa kita refleksikan bahwa pembelajaran hari ini itu adalah pembelajaran yang memang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perlu diingat bahwa descriptive text ini adalah apa tadi? Teks yang menjelaskan mulai jadi tentang benda, orang, ya, hewan dan lain-lain, dan kita jelaskan dia secara spesifik. Nah, di refleksi ini Pak ingin mengingatkan kembali bahwa pada setiap pembelajaran pasti ada namanya assessment, ya Pak nilai. Apa yang Pak nilai? Yang pertama Pak nilai sikap, ya. Bagaimana perilaku kalian selama pembelajaran? Ya itu saya nilai, ya. Kemudian bagaimana kognitif kalian, psikomotor dan lain-lain. Ya ada 3 aspek yang memang harus kita assesskan, ya. Jadi refleksi lain yang bisa kita berikan ke kalian bahwa pada saat kita belajar, ya, tidak perlu kita full dari segi kecerdasan dan juga kita harus full dari segi etika. Dimana tadi teman-temannya sudah baik semua kan? Dan ada yang masih malu-malu saya lihat untuk speaking. Ketika kita belajar, ya tidak ada yang akan marah, ya. Jadi speak up saja anak ya. Oke, remember that English, ya, English itu harus dibiasakan, diucapkan sehari-hari, ya. Nah, sekarang saya minta dari Pais, ya, bisa nggak kamu simpulkan sekarang pembelajaran yang menurut Pais, ya, kesimpulannya kayak gimana? Today we learn about thinking about present continuous. Oke, ada tentang tesis juga masuk, ya. Oke, kalau ketua kelas gimana ketua kelas kesimpulan pelajaran hari ini? I'm going to practice very good. Oke. Today
this is the English class. That is why we have to practice in English. Jadi keseharian nanti sama Pak, I would like to motivate you to speak in English. Lalu tetap kalian berbahasa Inggris. Gimana? Mau nggak berbahasa Inggris setiap hari? Oke, nanti kalian siapa tahu di antara kalian ada yang akan berangkat ke Jepang, ya? Ada yang di Eropa. Kita nggak tahu, siapa tahu Johan ke sekolah di Belanda. Oke, nah, kalau biasanya kalau kita belajar Sogi pasti kita kasih rate kan? Nah, sekarang kita terapkan dalam pembelajaran. Nah, kira-kira pembelajaran hari ini kita kasih rating berapa? Semua katakan berapa? Oke, do you love this class? Oke, jadi terima kasih. Ketika kalian mengatakan bahwa pembelajarannya sangat baik, Pak merasa ingin lagi mencari wawasan baru untuk bisa berbagi dengan kalian, ya, karena anak-anak itu harus diberikan ilmu-ilmu yang baik. Oke, ada nggak di antara kalian yang tidak mendapatkan ilmu sama sekali hari ini? Oke, suka dengan gamenya? Besok kita terapin lagi ya? Jadi di kelas kita harus bermain. Kemudian, ini saya tanya ke dari tadi senyum, gimana perasaannya setelah belajar bahasa Inggris? Gimana? It's okay. Senang? Happy? Oke. Apa yang membuatmu happy? Oh, karena teman kelompoknya ganjil-ganjol katanya. Ini saya tanya pahlawan kita hari ini dulu dong. Gimana perasaannya hari ini? Perasaan hari ini gimana setelah belajar soal? Harus cool. Oke. Kamu suka nggak? Gimana? 1 jempol atau 2 jempol? Oke. Sudah ya, tadi dari Pak Dokter sudah katanya harus cool kan? Karena Pak Dokter. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Pak minta tetap rapi ya, tetap rapi, jangan ada sampah, silakan kembali ke kursi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.